Gimana kabarnya? Semua sehat? Terima kasih buat ternyata sangat membantu. Sudah terdengar suara saya? Oke, matur nuwun. Kita akan menjalani rekoleksi persiapan untuk anak-anak menyambut tubuh dan darah Kristus, kesempatan menerima komuni pertama, dan saat itulah anak-anak semua akan mengalami sesuatu yang baru, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani, karena menyambut tubuh dan darah Kristus. Untuk Bapak Ibu, terima kasih sudah mendampingi dan mempersiapkan anak-anak dalam rangka menerima komuni pertama. Tentu terima kasih juga kepada para guru agama, katekis kita yang menjadi ujung tombak dan kadang-kadang juga ujung tombol. Ya. Karena dengan segala perjuangan dan pelayanan yang diberikan, lalu menjadi garda depan tetapi juga pengorbanan, bahkan kerap kali secara finansial, sehingga saya sebut sebagai ujung tombol. Tadi pagi saya mendapat kepastian bahwa sore ini kita akan rekoleksi kaitannya dengan persiapan anak-anak menyambut tubuh dan darah Kristus atau komuni pertama. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang diberikan kepada saya. Biasanya berapa lama pertemuannya Triduum kemarin? 1 jam ya. Oke, berarti kurang lebih sampai jam 7 ya. Kita akan bersama-sama persiapan terakhir. Semua sudah menerima sakramen tobatnya? Puji Tuhan, makanya kok wajahnya bersinar, di kepalanya ada lingkaran putih seperti malaikat, karena sudah mendapat pengampunan dosa. Farel juga, harga wajahnya waktu rambutnya masih panjang itu seperti Farel Prayoga. Kelihatan bersinar juga ya, ada lingkaran, kamu nggak lihat ya, ada lingkaran putih. Semua yang sudah komuni pertama, yang sudah menerima sakramen tobat itu kelihatan lingkaran putihnya. Paling tidak saya bisa melihat dan merasakan aura itu. Bapak Ibu juga menyertai kemarin ya, ikut menerima juga ya. Makanya lingkarannya nggak cuma di anak-anak tapi juga di Bapak Ibu. Terutama yang paling depan kiri itu lingkarannya jelas sekali. Bersinar ya, Mam. Dengan cahaya yang memancar. Abang saya, ya, abang saya. Bang Sinaga, memang bang gitu ya. Nah, apa yang mau kita renungkan pada rekoleksi singkat ini ya, sebagai persiapan terakhir? Besok hari Minggu, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, anak-anak semua akan menerima tubuh dan darah Kristus 2 rupa. Saya sudah mempersiapkan nih, saya punya sibori yang sekali pakai itu bisa di situ ada darah Kristusnya dan di sekelilingnya ada tubuh Kristus. Komuni, roti dan anggur itu jadi satu sibori. Nah, sibori itu saya terima sebagai hadiah ketika saya di Roma ya, diberi hadiah sibori itu. Pertama kali saya menggunakan sibori itu di Kana. Ada yang ingat kalau saya menyebut Kana, ada peristiwa apa di sana? Pesta perkawinan. Terus apa yang terjadi? Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita baca dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Itu merupakan mukjizat pertama.
Waktu itu saya bisa bersama rombongan peziarah di situ, dan siburinya kok bagus banget gitu. Saya tanya pada susternya, ya ini khas di sini supaya Romo yang melayani, terutama untuk pasangan suami istri yang menyegarkan janji perkawinan di Kana, lalu bisa menerima tubuh dan darah Kristus, dilayani satu orang, romonya sendiri, ambil tubuh Kristus, dicelupkan pada darah Kristus, lalu disuapkan pada yang bersangkutan. Dan ternyata saya mendapatkannya itu waktu di Roma, ya, di dekat Vatikan. Itu ada toko-toko souvenir dan dijual sibori itu. Kebaikan umat itu menyertai saya. Saya hanya lihat waktu itu, lalu ada bapak-bapak yang mendekati saya. Romo lihat-lihat ini, Romo mau. Dan saya memang, ya saya kepengen sih, tapi kok mahal harganya. Gak apa-apa kalau Romo mau, saya belikan, lalu dibelikan. Seorang bapak dari Surabaya menghadiahi itu kepada saya. Besok itu saya pakai juga. Saya pergunakan untuk panjenengan, tidak hanya anak-anak tapi juga tanda terima kasih para orang tua yang mendampingi anak-anak menerima dua rupa. Karena kadang-kadang untuk kita di gereja Katolik itu memang langka. Biasanya ya pada saat komuni pertama, kemudian pada saat perkawinan, itu pun kalau dua-duanya Katolik, sakramen perkawinan dirayakan dalam Ekaristi, lalu menerima tubuh dan darah Kristus, dua rupa. Hal praktis dulu akan saya sampaikan. Ketika nanti anak-anak dan orang tua yang mendampingi maju ke depan, dan Romo mengatakan tubuh dan darah Kristus, jawabannya apa? Amin. Jawabnya mantap. Amin. Nah, sesudah bilang amin, baru sedikit menengadah, mendongakkan kepalanya, bukan untuk sombong, tapi untuk dengan penuh syukur dan bahagia menerima tubuh dan darah Kristus. Caranya, buka mulut, lalu ulurkan lidah. Nah, jadi dijulurkan lidahnya, nanti Romo akan menaruh tubuh dan darah Kristus di lidahmu. Begitu ditaruh, langsung ditarik lidahnya. Dan dirasakan sedapnya, kecaplah dan nikmatilah betapa sedapnya Tuhan. Jangan dilepeh. Ya. Segera begitu tubuh dan darah Kristus, amin. Romo menaruh tubuh dan darah Kristus di lidah, lalu langsung dirasakanlah betapa sedapnya dan nikmatnya Tuhan. Kecaplah. Itu doa pemazmur begitu. Dan nanti teman-teman, adik-adik akan merasakan. Jadi langkahnya begitu Romo mengatakan tubuh dan darah Kristus, jawabannya apa? Amin. Baru kemudian membuka mulut dan mengulurkan lidah. Jangan sambil melet bilang amin. Nanti lucu nanti ya. Amin baru melet. Dan meletnya sekali saja. Langsung tak taruh, tidak usah berkali-kali. Nanti malah lucu ya. Jadi sekali melet, ditaruh tubuh dan darah Kristus di lidah, rasakan dan kecaplah betapa nikmatnya dan sedapnya. Itu hal praktis ya, yang nanti akan kita lakukan pada saat tiba menerima komuni pertama. Yang diterima apa? Tubuh dan
sesuai dengan Injil yang nanti akan kita baca dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Sabda Yesus kepada orang banyak yang mengatakan, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Lalu orang bertengkar, piye Yesus kok bersabdanya gitu? Masa kita suruh makan dagingnya, minum darahnya? Piye jal? Orang Semarang bilang gitu ya. Piye jal? Mana bisa? Bisa. Dan itulah yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menyambut komuni suci. Memang pada umumnya saat misa biasa, hari biasa maupun hari Minggu atau misa pada umumnya di Indonesia, kita hanya menerima satu rupa, berupa tubuh Kristus. Tetapi sebetulnya di dalam tubuh Kristus itu juga tercakup darahnya. Karena apa? Itulah kehidupan Kristus. Christus totus tuus. Bahasa Latin. Kristus seutuhnya dan seluruhnya. Bukan hanya dagingnya, tetapi juga daging dan darahnya yang utuh di dalam komuni suci. Bahkan yang kita terima sedikit sekalipun itu Kristus totus tuus. Kadang-kadang di misa tertentu hostinya kurang, lalu romonya nyuil-nyuil gitu ya, dicuil-cuil. Meskipun yang kita terima separuh, seperempat, bahkan mungkin seperdelapan, itu disebut Kristus totus tuus, seutuhnya. Gak usah mikir, wah yang tak terima kok cuma separuh, itu tadi bagian tubuh Yesus yang mana ya? Gitu ya. Dibelah dua, enggak. Kristus totus tuus, seutuhnya. Nah, syukur pada Allah kalau bisa pada kesempatan yang istimewa, komuni pertama, menerima tubuh dan darah Kristus dua rupa. Nah, iman gereja kita seperti yang disabdakan Yesus, kita mengimaninya. Yang kita sambut adalah tubuh dan darah, dagingnya dan darahnya yang adalah makanan dan minuman kita. Mungkin ada yang bilang, masa sih Romo, rasanya bentuknya roti terbuat dari gandum tak beragi, rasanya juga roti, wujudnya anggur, rasanya juga anggur. Bahkan kalau terlalu banyak minum, anggurnya sudah anggur lama pula, itu bisa mabuk ya. Saya pernah mabuk ya. Waktu Romo baru, masih Romo baru, belum biasa minum anggur, darah Kristus, tugas di satu paroki, anggurnya kebanyakan, air putih untuk membersihkan sibori itu cuma sidik, tertantong gitu ya. Lalu tidak bisa mengimbangi, pas kondisi saya kurang fit, habis membersihkan sibori, untung saya minum sesudah membagikan komuni, supaya kalau saya minum sebelum komuni, bagi komuni sambil mabuk, karena waktu itu saya turun dari tangga, dari altar gitu, waktu jalan itu udah gontai, kayaknya jenuh banget gitu ya, dalam sekali nih. Terus Mas Dinar tanggap mendekat, lalu saya pegangan pundaknya, lalu aman. Jalan sampai sakrisi pegangan pundak Mas Dinar. Coba kalau enggak kan gini. Mabuk darah Kristus. Sungguh-sungguh terjadi. Kok bisa disebut tubuh dan darah Kristus? Nah, sedikit kita sekarang lebih dalam melihat,
mengerti teologinya. Wah, napa niku rama teologi kertas kula telo godhog ya. Telo bakar, telo goreng. Teologi Ekaristi. Ada istilah, ada yang tahu istilahnya apa? Waktu Ekaristi, Roma mengulurkan tangan dan berdoa, doa pencurahan Roh Kudus, ya. Semoga rohmu, Roh Kudusmu, kau curahkan Roh Kudusmu dan mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat itu apa yang terjadi? Satu kata, transubstansiasi. Dari kata substansi, apa esensinya, tapi pencurahan roh dalam doa syukur agung itu, doa konsekrasi, membuat substansi itu mengalami sesuatu yang lebih, yang membuat meskipun wujudnya roti dan anggur, rasanya roti dan anggur, tetapi ada perubahan yang sangat mendalam sehingga roti dan anggur itu diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kok bisa, Romo? Bisa. Bang Naga bawa uang nggak? Bawa berapa, Mang? Berapa uang? Yang penting nilainya uang. 2.000 berapa? Yang penting aku nek menggo. 10.000 Mang. Enggak, malah 10.000 ini tak goneng sego kucing aku suarek. Untuk kopi susu, kopi jahe, untuk sego kucing sak bungkus suarek, tambah gorengan, wah mantep. Terutama kalau di Solo, wah, murah banget warung itu murah. Ini kalau saya iseng, saya makan, rasanya apa? Kertas. Bentuknya juga kertas. Mengapa kok disebut uang? Punya nilai. Apalagi kalau ini kan warnanya apa? Ungu ya. Kalau yang warnanya merah, wah, 100 bro, ya itu lebih bernilai lagi. Mungkin kalau ada yang di jalan, kok warna merah gitu ya? Tidak. Langsung, aduh gatel ya. Diambil. Ya nggak apa-apa daripada tidak bermanfaat. Bahkan ketika itu sudah non sewu, dilalai Blacky lewat, terus karena Blacky nggak ngerti itu duit, lalu dia cuma gitu ya. Lalu nempel lah di sini. Anjingnya ndak ambil kalau itu merah 1.000. Lah kok ditumpuki ngene Blacky, kok iki 1.000. Memang itu ya kita nggak tahu karena di jalan ya, kalau orang positive thinking nemu itu berkah gitu ya. Mungkin bisa bermanfaat karena aku yang lihat ya sudahlah, aku nggak mencuri tapi mengambil apa yang Tuhan sediakan di situ. Kecuali sedulur sikep, kalau sedulur sikep nemu wae ojo gitu ya, teman-teman yang di Kendeng sana nemu wae ojo. Andai kan pun diambil nanti akan diumumkan iki wae sapa. Oh baikku, gitu ya, kalau diberikan ke dia. Uang ini dari kertas, lo kok bisa bernilai sesuai dengan angka yang tertera di situ? Karena di sini ada tanda tangan dan tulisan Bank Indonesia, lalu ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia. Aturun ya Pak. Aku orang biasa. Contoh sederhana, bentuknya kertas, wujudnya kertas. Kalau kita makan juga kertas.
tapi nilainya sesuai yang tertulis di situ berapapun itu berguna. Karena ada otoritas Bank Indonesia dan ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia. Nah, Ekaresti atas otoritas siapa? Tentu bukan Bank Indonesia. Yang menandatangani siapa? Yesus otoritasnya. Lalu gereja Katolik menerima. Berbahagialah kita, orang Katolik bersama gereja Katolik, karena menerima Ekaristi tubuh dan darah Kristus sebagai sakramen, tanda dan sarana keselamatan. Maka sekali dengan otoritas Tuhan Yesus Kristus dan atas nama bersama seluruh umat bagian dari gereja, konsekrasi, doa konsekrasi dilakukan dan berkat dicurahkan. Roti dan anggur itu mengalami yang tadi disebut transubstansiasi, perubahan esensi, substansinya, dari roti menjadi tubuh dan darah Kristus seturut sabda Yesus sendiri. Yesus tidak bilang, makanlah dagingku, karena dagingku adalah lambang roti hidup yang turun dari surga. Yesus bilang, makanlah dagingku, karena itulah akulah roti hidup. Dalam perjamuan malam terakhir juga mengatakan Yesus kepada para muridnya, inilah tubuhku, makanlah. Yesus tidak bilang, inilah lambang tubuhku. Langsung dikatakan, inilah tubuhku, makan. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru, minumlah. Yesus tidak bilang, inilah lambang darahku, tapi langsung. Itulah sebabnya setiap kali kita merayakan Ekaristi, terutama kaitannya dengan hosti suci, hosti yang lebih itu tidak dibuang, tidak disingkirkan, tapi disimpan di tabernakel. Di sanalah hosti suci itu disimpan. Itulah sebabnya kalau kita masuk gereja, tabernakelnya tertutup dan lampunya menyala kedip-kedip. Oh, ada sakramen Ekaristi di situ. Kita berlutut begini biar kelihatan. Berlututnya bagaimana? Begini nih berlutut. Perhatikan, kadang-kadang saya kalau memperhatikan umat di gereja itu lucu-lucu kalau berlutut. Cuma gitu doang. Ya, cuma sakit Romo. Aku tuh ya sakit, aku ya tak. Oh, Yesus saja sudah sakit banget menderita untuk kita. Berlutut sampai nyenggol lantai. Kadang-kadang cuma sambil manjep. Itu enggak berlutut, itu menutupi atau malah bisa dijepit. Kalau memang sedang sakit boleh membungkuk dengan hormat. Waktu saya tugas di Ugeran, Yogyakarta itu daerah keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, simbah-simbah, eyang-eyang saya, kakung putri, kakek nenek, itu kalau masuk gereja yang sepuh-sepuh, karena memang sudah karena kondisinya nggak bisa berlutut seperti ini, lalu menyembah dengan penuh hormat dan cinta ala keraton Raja semesta alam, Yesus hadir, sembah. Bahkan ketika mau komuni, Romo bilang, seliro dalam Gusti, amin, sambil menyembah. Cara orang keraton, mereka sadar kalau niki abdining Gusti, abdining Allah, namung sadremi abdi. Saya kadang-kadang mengatakan boten namung abdi,
panjenengan dipun angkat dados putra putri dalem yang romo nampi rejeki suci arupi awujud ekaristi. Nah, sampai di sini jelas ya. Yang nanti anak-anak terima itu bukan roti acak-acak, bukan produknya Pak Ferry, Bu Ferry yang suka kita pakai untuk pesta kalau ada anak-anak mau kumpul itu ya. Bukan roti produknya Virgin atau bakery apa namanya ya. Ini sungguh-sungguh roti suci. Maka kadang-kadang di hosti-hosti gede itu ada tulisan IHS. Ada yang periksa singkatan apa? IHS. Nah, ini gereja Banjardowo itu gerejanya yang berlindung Santo Ignatius Loyola harus tahu IHS itu sebenarnya prinsip-prinsip yang diajarkan terutama oleh Ignatius, Santo Ignatius. IHS itu singkatan Yesus Hominem Salvator. Yesus Juru Selamat manusia. Yesus Hominem itu manusia, Salvator itu penyelamat. Tapi kadang-kadang orang gampang saja, IHS, oh karena ditulis di hosti, yaitu singkatan iki hosti suci. Ya sudah dikonsakrir ya. IHS singkatan iki hosti suci. Betul. Tapi iki hosti suci itu, mengapa hosti itu suci? Karena itulah Yesus, Juru Selamat manusia, yang bersabda, makanlah dagingku, minumlah darahku. Jadi nanti mantep ya anak-anak, waktu maju komperi pertama itu mantep. Menyambut tubuh dan darah Kristus, Juru Selamat. Dengan itu anak-anak menjadi satu tahap maju. Syarat menerima komuni pertama adalah sudah dibaptis. Itu syarat dasar, pintu utama sakramen-sakramen, sakramen baptis. Entah itu baptis bayi, entah itu baptis anak, entah itu baptis dewasa. Siapa yang baptis bayi? Ngacil. Oh, semua baptis bayi. Aku juga baptis bayi. Waktu dibaptis aku belum bisa bilang amin. Begitu dibaptis, jari. Ya kata Bapak Ibu bilang gitu. Tapi kalau sudah baptis anak bilang amin. Setuju. Amin karena beriman, amin karena iman, dan amin karena iman membuat hidup kita aman, sejahtera, shalom, selamat, damai. Amin, iman, aman. Bisa dibalik, karena mengimani saya mengamini, maka saya aman. Nah, satu tahap maju seiring dengan menerima komuni suci, anak-anak menerima sakramen pengampunan. Pertama kali menerima sakramen pengampunan mungkin deg-degan, masih baca mungkin. Bahkan ada dulu yang Romo itu cerita ke saya, ada Romo Yesuit Jerman, karena beliau tahu saya sering menulis kisah-kisah lucu ya, dalam buku serial Untung seri pertama, Untung seri kedua, Untung seri ketiga, sekarang berubah jadi Timen. Di buku-buku itu saya ceritakan pengalaman-pengalaman lucu sejak saya kecil sampai saya menjadi Romo, sampai ditabiskan, lalu dari ditabiskan sampai di tugas di Karanganyar Solo, lalu dari tugas di tempat Bang Sinaga di Sinaksak, sampai selama jadi misionaris itu saya tulis dalam serial Untung hidup itu lucu dan indah pertama.
Yang kedua, untung hidup itu lucu, lalu untung hidup itu indah, lalu untung hidup itu berutusan. Nah, ada Romo cerita, mau ada cerita lucu. Apa? Ini ada waktu kami mau persiapan komuni pertama, tampaknya Pak Bukakis itu kurang menjelaskan dengan baik atau sudah dijelaskan dengan baik, tapi anaknya itu belum paham. Jadi waktu komuni pertama, waktu mengaku dosa pertama kali itu datang ke Romo, bukan pada saya tapi Romo lain, dan saya dengar kok Romo itu ketawa. Lalu saya tanya, tadi kok pengakuan kok malah ketawa-ketawa, kenapa? Iya Romo, tadi waktu pengakuan itu anaknya tuh maju bawa teks. Di situ ditulis pengakuan dosa saya, Romo, ini pengakuan dosa saya yang pertama. Ya. Dosa saya 1, titik, 2, titik, 3, dan seterusnya di titik-titik itu harusnya kan diisi. 1, apa, 2, apa, 3, apa. Nah itu maju. Romo, ini pengakuan dosa saya yang pertama. Dosa saya 1, titik. Dosa yang kedua, titik. Dosa ketiga, titik. Lah namanya kan dengan itu titik sampai 10 kok titik kabeh. Nah, Romonya lalu ketawa. Ya sudah kalau begitu atas dosa titik. Ya tentu ini pengalaman pertama ngaku dosa. Dosa juga grogi, tapi akhirnya dibimbing sama Romonya. Dibimbing, yang paling mengganjal di hatimu apa? Berdamai dengan Tuhan, mendapat pengampunan. Saya marah Romo, saya nyuri Romo, saya tidak jujur Romo, dan seterusnya. Tapi sebetulnya tidak hanya itu. Kadang-kadang kita mengalami pergumulan. Romo, saya takut. Loh, kenapa takut? Iya, karena ini. Lalu dibimbing. Romo, saya habis terima komuni pertama kok masih ragu-ragu ya, apa itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Itu dalam banget ya. Bahkan ada Romo yang kemudian mendapat mujizat Ekaristi di Lanciano. Saya pernah ke sana. Romo ini bergumul, ini sungguh betul tubuh berubah jadi tubuh dan darah Kristus, enggak sih? Lalu terjadilah di Lanciano itu, roti dan anggur itu berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah. Dan ketika dicek baik rosti maupun anggur yang sudah dikonsakrer itu dan mengalami transubstansiatio, golongan darahnya pun sama. Di Lanciano sampai hari ini masih tersimpan di situ. Saya pernah ke sana. Itulah Ekaristi yang kita terima. Membuat langkah maju dari dibaptis, menerima sakramen pengampunan, dan menerima makanan rohani. Dengan menerima santapan rohani, tubuh dan hidup kita, jiwa kita dikuatkan. Karena apa? Mendapat asupan-asupan bergizi. Gizinya bukan hanya gizi duniawi, tapi gizi surgawi, karena yang disambut roti yang turun dari surga. Sehingga orang tertentu percaya menyambut tubuh dan darah Kristus, sakit penyakit fisik pun disembuhkan. Itu sering terjadi. Kalau kita makan makanan yang tidak sehat, tubuh badan kita menjadi tidak sehat. Tapi ketika kita makan makanan rohani, Ekaristi suci, tubuh kita disehatkan. Lahir dan batin, bahkan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku sebagai roti yang turun dari surga, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya,
Kehidupan surgawi dianugerahkan pada kita. Tidak berarti, berarti hidup kekal, orang mati-mati gitu. Sake makanya orang mati-mati, ngantek melungker gitu. Semakin tua kan semakin tunduk melungker. Kalau usianya sampai ratusan tahun. Ada yang begitu, tapi itu anugerah. Hidup kekal berarti kehidupan yang surgawi. Janji itu diberikan pada kita. Nah, maka kita menyambut dengan bahagia. Nah itu Bapak Ibu, anak-anak, pokok gagasan kalau kita mempersiapkan diri menyambut tubuh dan darah Kristus. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, iman kita bertumbuh, dikuatkan, sehat. Nanti dengan bekal sakramen ini, ya, 3 tahapan pertama kita terima, anak-anak terima. Lahir baru saat dibaptis, diangkat menjadi putra putri Allah dalam Yesus dan Roh Kudus. Diberi santapan rohani, untuk siap menyambut santapan rohani, dibersihkan, disucikan melalui sakramen tobat dan pengampunan. Harapannya 3 sakramen ini membuat anak-anak bertumbuh dan nanti menjadi dewasa. Lalu menerima apa setelah dewasa? Sakramen Krisma, atau kalau di desa saya disebut sakramen kasantosan, sakramen penguatan. Nah setelah kuat, dewasa, kalau dibaptis itu diberi identitas sebagai putri-putra Bapa, begitu dewasa menerima sakramen penguatan, diberi tugas. Tugasnya apa? Diutus bersaksi, mewartakan Kristus. Apakah berarti kalau sebelum menerima sakramen penguatan lalu tidak diutus? Ya diutus. Maka anak-anak yang sudah terima komuni pertama nanti ambil bagian dalam persiapan untuk menuju kedewasaan, menjadi misdinar, menjadi putri-putra altar atau di tempat lain. Biasanya proses pendidikan kaderisasi iman terjadi di sini. Nah, kita bersyukur sekali lagi yang seperti ini hanya ada dalam tradisi kita gereja Katolik. Tanpa mengurangi rasa hormat, saudari-saudara kita dari gereja-gereja Kristen, terutama denominasi-denominasi Kristen, mereka tidak mengimani adanya sakramen Ekaristi seperti yang kita imani. Maka berbahagialah, bersyukurlah, kita bisa merasakan betapa sedapnya dan nikmatnya Tuhan. Oh, dia bilang, setuju berarti. Jangan kalah dengan goblok. Nah, adik-adik, anak-anak, bapak, saudara-saudara, suasana batin yang kita bangun menjelang menerima tubuh dan darah Kristus ini dalam rangka rekoleksi ini, mari kita kumpulkan, maka disebut rekoleksi. Mengumpulkan kembali. Nanti sampai hari Minggu nanti, anak-anak, ibu bapak bisa bertanya, pengalaman-pengalaman indah apa yang saat ini kurasakan untuk anak menjelang menyambut tubuh dan darah Kristus untuk pertama kalinya. Sah. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak sah menerima itu karena ngeyel, nakal ya. Sudah diterima bapak ibunya masuk mesti dirogoh-rogoh, minta-minta. Itu ada ya begitu. Tapi kalau belum sah seperti kita, seperti ini ya tidak ada daya dampaknya. Pengalaman indah apa yang kurasakan menjelang menerima tubuh dan darah Kristus? Untuk Bapak Ibu,
ada pengalaman indah apa selama aku mendampingi anakku? Mungkin aku ingat dulu waktu aku mau komuni pertama. Kalau yang prosesnya terima komuni pertama. Kalau Bu Sinaga saya yakin tidak mengalami ya, sudah baptis dewasa, baptis langsung terima komuni pertama. Sudah gede, sudah berbeda. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga begitu. Mohon maaf yang kebetulan saya tahu karena pernah curhat, ya, sharing di kebun sana. Mereka itu kan teman-teman saya suka berkebun. Lalu tahu ceritanya dulu seperti apa, sampai kemudian menjadi Katolik dan mengimani Kristus dan dapat hadiah dari Tuhan, anak laki-laki ini yang mau nih orang terbayangkan dianugerahinya cewek-cewek gede-gede, tahu-tahu Tuhan memberi jagoan. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman indah tertentu. Seperti apa? Itu bisa dikumpulkan, lalu disyukuri dan dipersembahkan kepada. Tadi saya memang bawa buku ini, Iman Katolik, buku informasi dan referensi yang diterbitkan Konferensi Wali Gereja, yang saya tahu persis ini dikerjakan oleh dosen kami waktu itu, Romo Tom Jacobs SY. Sangat dalam, tapi tidak mudah dibaca. Saya buat jaga-jaga kalau nanti macet koleksi ini karena tiba-tiba saya blank, lali kabeh. Wah, lalu tak baca ternyata sampai hampir 1 jam ini ngoceh kayak mandek-mandek. Berkat Roh Kudus tadi, kerasukan Roh Kudus, tapi baik hasilnya. Moga-moga bermanfaat untuk panjenengan. Nanti terakhir kita akan berlatih maju, cara menerima besok itu seperti apa, praktek sekalian supaya nanti tidak kacau. Itu ya Bu Asri ya. Kemarin sudah dilatih. Sudah. Nah, sekarang latihan dengan yang besok melayani. Kebetulan jadwalnya itu saya yang bisa pakai itu. Nanti sudah saya siapkan simbolinya. Anggap saja nanti simboli itu saya pegang. Lalu saya akan bilang tubuh Kristus. Jawabnya amin. Baru melet. Lali sombong semangatnya tubuh Kristus, amin. Melet ya rukuni amin. Nanti kita coba ya untuk menutup dari rekoleksi. Sebelum saya tutup, pokok-pokok gagasan tadi tentang Ekaristi, bagian dari 7 kita, itu moga-moga dapat diterima, mengerti, ya. Kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang mau bertanya, saya persilahkan. Mau tanya, mau sharing, mau apapun itu bernilai untuk saya dan untuk kita semua. Kalau ada langsung saya Romo, tunjuk jari. Monggo, adakah? Moga-moga ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Artinya yang saya omongkan tadi jelas? Apakah jelas yang saya terangkan? Mana suaranya? Jelas. Nah, kalau jelas besok siapkan kertas ujian. Iya, jelas untuk kita. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, Ekaristi sebagai sakramen itu merupakan tanda dan sarana keselamatan yang penuh syukur. Maka disebut Ekaristi. Saya lebih menggunakan akar kata Eukaristion,
Bahasa Yunani itu yang berarti syukur. Memang ada ungkapan lain bahwa di dalam Ekaristi itu ada sinaksis, ada pertemuan, perjumpaan umat beriman, perjumpaan antara aku dan Tuhan, perjumpaan aku dengan sesama. Tetapi perjumpaan ini sungguh Ekaristi, dalam arti apa? Penuh syukur. Mengapa penuh syukur? Satu, karena hidup kita diambil dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus seperti roti dan anggur, diambil dengan penuh syukur, diberkati. Tapi jangan lupa, sesudah diberkati, roti itu dipecah-pecah, dibagi-bagi, diberikan kepada para murid. Artinya apa? Dengan penuh syukur kita menerima tubuh dan darah Kristus, tapi kita juga harus siap untuk bukan hanya diberkati, tapi juga dibagi-bagi, diutus, dipecah. Itu nggak enak. Anak-anak habis ini jadi anggota Mesdinar misalnya, kadang-kadang nggak enak. Waduh, aku dijadwal, aku besok ulangan. Nah, ini ada teman pendamping Mesdinar di sini, Kaisar, Cesar, Kaisar. Itu bagian dari dipecah lagi, dan kita terima dengan penuh syukur. Diambil, diberkati, dibagi-bagikan, dan kemudian hidup kita bermanfaat. Nah, siapa yang saat ini merasa dingin? Wah, dingin Romo, seperti musim dingin. Seperti yang panjenengan lihat, saya aja fobios. Bulan Juni tapi saya udah kemarin hujan deras. Kapan itu hujan deras? Pas mau menyiapkan renungan, hujan kemerotak masuk semua, terekam itu suara hujan. Dulu waktu masih kecil saya sering mengalami sampai remaja, sampai orang muda itu masih mengalami. Kalau Desember itu ya gede-gedenya sumber, Januari hujan setiap hari, Maret hujannya ya serampung, April, Mei itu udah gak hujan, apalagi Juni sudah musim kemarau kalau di Indonesia. Tapi kita ngalami kok masih hujan. Udan salah mongso. Karena apa? Pemanasan global, perubahan cuaca, krisis ekologi. Lu Romo, apa hubungannya Ekaristi dengan krisis ekologi? Sangat erat. Kalau kita membaca ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menjelaskan di sana bagaimana Ekaristi juga menggunakan bahan-bahan sumber daya alam. Roti dan anggur terbuat dari gandum dan pohon anggur. Hasil usaha para petani dan manusia. Dipersembahkan, diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau hujan terus, lalu nggak panen gandum, nggak panen padi, nggak panen anggur, terancamlah kita. Terus Ekaristinya pakai apa? Suruh mau diganti pakai kue SMP, lebih lebar. Dulu waktu saya kecil gitu, karena saya pengen jadi Romo, aku suka mainan romo-romonan. Karena aku nggak punya jubah, aku pakai dasternya Simpel. Daster, karena nggak punya kasula, 2 anduk saya ikat jadi satu jadi kasula. Karena nggak punya sekolah, pakai selendangnya ibu saya. Karena nggak punya hosti dan anggur, pakai kue SMP dan pakai anggur Paleson Pak Jimbat.
Dicampur dengan teh manis, warnanya merah, rasanya anggur. Zaman cilik. Tapi pas mainan begitu aku tadi romonya, adik-adik dan teman-teman jadi matnya dalam keadaan pintu-pintu terkunci dan tertutup. Begitu ada yang ngetuk pintu, dok dok dok, wah dibuka lari. Nanti digeromongnya dia pakai daster, pakai handuk. Nah, bahan-bahan itu diambil dari alam. Maka Paus Fransiskus mengingatkan kita ada spiritualitas, ada pendidikan spiritualitas yang perlu disadarkan kepada kita tentang perawatan bumi rumah bersama. Hubungannya adalah waktu aku seperti hostik diambil dengan penuh syukur, diberkati dan dipecah-pecah, artinya aku diutus. Apa perutusanku sekarang? Perutusanmu adalah ikut menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Tadi sebenarnya saya punya rencana, tapi karena gelap nggak jadi. Teman-teman tuh mau tak ajak ke kebun. Di kebun itu yang di tempat nonton film, Farel juga ikut doa Rosario itu ya. Farel, Arya ikut 10 Salomania. Kebun itu diolah sedemikian rupa, bertumbuh, dipupuk, dirawat, menghasilkan sesuatu. Ya sementara ini yang dihasilkan baru lombok, tomat terong, gelandir, sawi, apalagi kangkung, bayam, nanti lemon, dulu itu kalau dulu tadi sudah tak cangkuli, tadi siang aku nyangkul di sini. Pak Hartono jadi saksi, Pak Andoko tak telepon, beli juragannya. Andoko aku pesen ya ini jeruk-jeruk yang tak pacul ini, terus ini beberapa nanti dipindah di tempat yang baik, moga-moga yang belum berbuah ini nanti berbunga dan berbuah. Nah, tugas itu juga diberikan pada kita. Maka saya menantang anak-anak dan bapak ibu ini, entah di rumah, entah di kebun, bebas dimanapun, coba sebagai tanda syukur menyambut komuni pertama ini, tanamlah pohon. Jenengan gue, sedangkan gue nakal. Karena tiap hari sokong gue dengan saya. Tadi saya kan jadi, tadi saya enggak. Tadi saya pas lelenya udah mati. Pakani roti ini jamur, malah lelenya kan racunan. Ada 100 ekor itu mati. Padahal siap panen lagi. Gara-gara dikasih roti beracun, roti ini jamur. Pikirnya, wah roti jamur kayak gila. Iwa kok kayak racun. Boleh menungso kaya ratuyan masuk ipa, akhirnya lelenya udah mati. Tanam pohon. Kalau waduh lama aku nggak punya lahan nih di rumah, di pot, di ember, dirawat, nanti jadi bukti tumbuhan ini akan terus berkembang. Kalau mau ditanam di sekitar gereja ini boleh, banyak lahan kita kosong. Bisa ditanami, boleh. Nanti diingat, siapa tahu namamu siapa? Lofi, dari kata love. Itu buah lofi adalah bapak ibumu. Tandailah lofi dengan green lofi. Nanam pohon, nanti pohon itu dirawat tumbuh. Begitu kamu dewasa, pohonnya masih bangga. Wah ini tanam waktu aku komuni pertama. Siapa tahu nanti pas Krisma itu masih hidup, kamu bangga. Lalu pas Krisma aku masuk seminari dari Romo, pohonnya masih. Wih kita tandur waktu Romo komuni pertama. Andai kan nggak jadi Romo, jadi bapak, nanti cerita pada anaknya ini loh.
Ini saya ngantur bapak pas komuni pertama. Pokoknya sudah nggak bisa dipeluk, udah gede. Masih bisa sekarang. Kalau ratusan tahun baru nggak bisa dipeluk. Menjadi penanda, ya. Mau ya? Penanda. Wah ini aneh, mungkin baru kali ini. Ya memang baru kali ini. Seumur-umur saya juga baru kali ini mengajak komuni pertama untuk nanam pohon. Dulu waktu saya di Tanah Mas, calon-calon manten, kalau panjenengan pergi ke gereja Tanah Mas itu kan sekarang banyak pohon hidung. Itu antara lain kenangan-kenangan para mempelai yang waktu tahun 2007 sampai 2012 saya tugas di sana. Bahkan anak-anak sekolah minggu itu saya ajak nanam pohon yang di sepanjang jalan samping gereja sampai masjid. Itu beberapa itu hasil kita tanam waktu itu. Dengan bangga sekarang mereka, wah ini pohon yang dulu kita tanam loh. Udah ada yang menikah, ada yang punya anak, diceritakan ini pohon yang waktu Bapak Ibu jadi mantan ini, Romo itu. Nah sekarang yang komuni pertama di Banjardowo untuk pertama kali. Nanti menjadi penanda. Mau pohon apapun terserah. Ya, apapun yang penting bisa dirawat supaya kita berkontribusi positif sebagai buah perutusan dipecah-pecah dan merawat bumi rumah bersama seperti yang diajarkan Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si. Itu Nah sekarang mantap latihan praktis maju untuk menjawab amin, mengulurkan lidah, lalu Romo akan memberi simbol menerimakan komuni. Ayo, urutannya bagaimana? Monggo Bapak Ibu katekis silakan. Mari teman-teman kita siapkan pikiran dan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kegiatan kami sore hari ini. Semoga Engkau berkati dan Engkau lindungi kami calon-calon komper agar sehat selalu dan selalu disertai Tuhan. Juga untuk Romo Budi, semoga Engkau berkati dan lindungi Romo Budi agar sehat selalu. Amin. Tuhan beserta kita. Ibu bapak dan anak-anak semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Matur nuwun. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.